Pupuk organik cair dapat digunakan untuk memperbaiki sifat fisik tanah, kimia tanah, dan biologi tanah. Umumnya, pupuk organik mengandung lebih banyak bahan organik dibandingkan kadar haranya. Proses terbentuknya pupuk organik di dalam tanah terdapat organisme pengurai, baik makro maupun mikro. Pupuk organik terbentuk karena kerjasama organisme pengurai dengan cuaca serta perlakuan manusia. Sisa bahan organik dihancurkan oleh organisme dan unsur-unsur hara terurai diikat menjadi senyawa-senyawa. Senyawa tersebut dapat larut dalam air sehingga memudahkan absorpsi akar tanaman. Organisme makro berperan dalam mentranslokasikan sisa bahan organik dari bentuk kasar menjadi lebih halus, sementara mikroorganisme berperan dalam penguraian bahan organik menjadi unsur hara sehingga mudah diserap tanaman setelah menjadi senyawa-senyawa yang sederhana. Beberapa mikroorganisme penting antara lain adalah ganggang, fungi, actinomycetes, serta kelompok bakteri. Produktivitas tanaman dipengaruhi oleh varietas yang ditanam dan kesesuaian pemupukan yang didasarkan pada kondisi unsur hara yang ada pada dalam tanah. Pertumbuhan tanaman akan lebih baik apabila unsur hara tersedia dalam jumlah yang cukup sesuai dengan kebutuhan tanaman selama proses pertumbuhannya. Khususnya untuk varietas unggul akan memiliki hasil yang tinggi apabila tingkat ketersediaan unsur hara tercukupi. Namun, jika kebutuhan unsur hara tidak terpenuhi, maka hasil produksi akan mengalami penurunan yang sangat drastis. Tingginya harga pupuk merupakan kendala utama bagi petani dalam pemenuhan unsur hara bagi tanamannya. Di sisi lain, pupuk subsidi yang semakin hari semakin terbatas. Kemudian, dampak dari penggunaan pupuk kimia yang secara terus-menerus akan berdampak negatif pada lingkungan, yaitu rusaknya agregat tanah. Sehingga pada dasar ini saya mengangkat judul aktualisasi yaitu mikrotani, di mana kita memanfaatkan mikroorganisme sebagai pupuk organik pada kelompok tani. Mikroorganisme banyak dimanfaatkan dalam budidaya tanaman. Peran mikroorganisme dalam pertanian organik umumnya sebagai pupuk maupun pestisida. Pemakaian produk-produk yang mengandung mikroorganisme dalam pertanian organik adalah untuk menurunkan kandungan kimia dalam produk-produk pertanian, mengurangi pencemaran akibat pupuk dan pestisida kimia, serta menjaga kelestarian alam. Pupuk organik cair adalah bahan cair hasil fermentasi dari limbah-limbah organik, baik berasal dari sisa-sisa tumbuhan maupun hewan. Kandungan pupuk organik cair ini terdiri dari berbagai unsur hara yang lengkap untuk tanaman, baik berupa unsur hara makro maupun unsur hara mikro. Adapun manfaat pupuk organik cair yang diberikan pada tanaman yaitu untuk memenuhi kebutuhan unsur hara tanaman, khususnya unsur hara makro dan unsur hara mikro yang cepat diserap melalui daun. Selain itu, mikroorganisme pengurai yang terkandung dalam pupuk organik cair ini dapat memperbaiki kualitas tanah. Berdasarkan hal tersebut, pada kesempatan ini saya akan menampilkan demonstrasi pembuatan pupuk organik cair. Selamat menyaksikan. Sebelum kita membuat pupuk organik cair, terlebih dahulu kita menyiapkan alat dan bahan. Alat yang digunakan adalah ember, botol, selang kecil, dan alat pencacah. Selanjutnya, bahan-bahan yang digunakan berupa limbah sayuran atau buah-buahan, dedak, air cucian beras, air kelapa, molase atau gula merah, dan dekomposer. Dalam hal ini kita gunakan EM4. Setelah bahan disiapkan, langkah pertama adalah mencacah limbah sayuran menjadi ukuran yang lebih kecil.
Hal ini bertujuan untuk mempermudah pada saat proses penguraian. Setelah dicacah, limbah-limbah tersebut dimasukkan ke dalam ember. Selain limbah sayuran, juga sebaiknya ditambahkan dengan daun gamal. Daun gamal ini berfungsi untuk meningkatkan kandungan nitrogen dari pupuk cair yang akan kita hasilkan. Setelah limbah sayur dan daun gamal dimasukkan ke dalam ember, langkah selanjutnya adalah memasukkan dedak. Dedak ini berfungsi untuk sebagai pakan atau sumber makanan dari mikroorganisme yang kita gunakan untuk mengurai limbah-limbah tersebut. Selanjutnya, untuk meningkatkan kandungan unsur hara hasil fermentasi, alangkah lebih baiknya kita tambahkan juga dengan buah-buahan busuk. Dalam hal ini, yang kita pakai pada demonstrasi ini adalah pepaya yang sudah busuk. Seperti halnya dengan limbah sayuran yang lain, pepaya juga harus dicacah menjadi ukuran yang lebih kecil untuk memudahkan pada saat proses penguraian. Pada dasarnya, bahan-bahan pembuatan pupuk organik cair ini adalah limbah-limbah sayuran maupun limbah buah-buahan. Semakin banyak jenis limbah sayuran atau buah-buahan, maka kandungan unsur hara yang dihasilkan akan semakin bervariasi. Pada kegiatan demonstrasi ini, saya juga menambahkan limbah kulit pisang. Setelah limbah sayur dan buah-buahan dimasukkan ke dalam ember, langkah selanjutnya adalah mengencerkan molase. Molase ini dapat juga diganti dengan gula merah. Pada kegiatan demonstrasi ini, saya mengencerkan molase tersebut menggunakan air cucian beras. Setelah molase diencerkan, langkah selanjutnya adalah menambahkan air kelapa. Air kelapa ini mengandung beberapa senyawa yang berfungsi sebagai hormon pertumbuhan bagi tanaman. Selanjutnya, bahan terakhir adalah dekomposer. Dalam hal ini, kami menggunakan M4 sebagai sumber mikroorganisme pengurai. Setelah M4 tersebut dicampurkan dan selanjutnya kita masukkan ke dalam ember. Apabila air dalam ember belum terlalu penuh, maka dapat kita tambahkan dengan air biasa atau air keran. Sebelum ember ditutup, sebaiknya terlebih dahulu kita aduk. Hal ini bertujuan agar mikroorganisme tersebar merata di dalam ember. Selama proses fermentasi berlangsung, hasil dari fermentasi tersebut akan menghasilkan gas-gas yang berada di dalam ember. Gas-gas tersebut dapat kita keluarkan minimal 2 hari sekali dengan cara membuka tutup ember. Adapun pada kegiatan demonstrasi ini, tutup ember tersebut kami telah lubangi.
Hal ini bertujuan untuk mengeluarkan gas-gas hasil fermentasi. Dari lubang tersebut kita pasang selang kecil. Kemudian kita sambungkan pada botol yang berisi air. Hal ini bertujuan untuk mencegah masuknya mikroorganisme lain yang tidak bermanfaat ke dalam ember. Setelah kita menutup ember, langkah selanjutnya adalah memberi lakban pada penutup ember. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya udara yang masuk ke dalam ember, sehingga akan terjadi proses fermentasi secara anaerob. Lama proses fermentasi yang dibutuhkan berkisar 10-14 hari. Setelah proses fermentasi tersebut, langkah selanjutnya adalah menyaring cairan hasil fermentasi dan dikemas ke dalam botol. Salah satu ciri atau cara menentukan apakah pupuk organik cair ini berhasil atau tidak ialah dengan cara menghirup aroma hasil fermentasi tersebut. Apabila aroma fermentasi berbau busuk, maka sudah dapat dipastikan bahwa proses fermentasi gagal. Namun, apabila aroma fermentasi berbau seperti tape, maka dapat kita simpulkan proses fermentasi pembuatan POC ini sudah berhasil. Dan POC dapat kita gunakan pada tanaman kita. Sekian dan terima kasih.